Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Seiring dengan waktu yang terus bergulir mengitari masa, tiada hentinya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat, hidayah dan taufik hingga kita dapat merasakan nuansa semangat belajar li talabil ilmi dalam majlis yang insya Allah diberkahi ini. Pada hari Ahad 22 September 2024 dalam kegiatan belajar webinar Zoom online bersama LPK Generasi Fakih Fiddin yang khususnya Certified Counseling Teacher yang insya Allah materi kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh guru kita yang luar biasa yaitu Al-Ustadz Muhammad Harwansyah Putra Sinaga MPD Kons. Nah, kemudian yang kedua, salam takzim dan cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah sang panutan yang patut ditiru dan la uswatun hasanah. Dan lahu uswatun hasanah, beliau memiliki keteladanan yang luar biasa sehingga lahirnya sang nabi menjadi rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam semesta dan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatizah, muallim dan muallimah, salam takzim dari kami. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Rohma Muhammad Iqbal Seketang. Saya biasa dipanggil Iqbal. Nah, kebetulan alhamdulillah domisili saya saat ini di Batam Bapak Ibu. Nah, jadi di Batam itu tepatnya di Kecamatan Sekupang. Adapun profesi saya saat ini ialah sebagai guru dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diamanahi untuk memimpin acara khususnya dalam LPK Generasi Fakih Fiddin ini. Kemudian sambil salam sapa Bapak Ibu asatizah, muallim dan muallimah. Kira-kira nih Bapak Ibu dari kota mana saja nih? Boleh dibantu? Ini ada Ustadz Iwan nih. Ustadz Iwan dari mana Ustadz? Assalamualaikum. Salam Ustadz. Ah, dari Bontang, Pak Ustaz. Wah, itu daerah mana, Ustaz? Kalimantan Timur. Masya Allah, luar biasa, Ustaz, luar biasa. Ini Oke, pernah nih. Ada Ustazah Sariah Yunus. Ibu dari mana, Bu? Maaf, saya dari Sulawesi Barat, Masya Allah, Pak. dari Sulawesi, jauh. Nah, ini ada Ustadz Warsito. Ustadz Warsito dari mana, Ustadz? Oh, mic-nya kayaknya kurang kurang dekat, Ustadz. Pasti ya. Nah, oke. Iya, nggak kedengaran Ustadz Warsito. Oke, kita next dulu ya, Ustadz ya. Nah, di sini ada Ustadz Raga Gusta. Ustadz Raga, gimana Ustadz? Gimana Ustadz? Wah, Ustadz Raga kayaknya lagi sibuk. Di sini ada Ustadz Eka. Ustadz Eka, dari mana Ustadz? Assalamualaikum dari Kalimantan, izin. Masya Allah, Kalimantan sama kayak Ustadz Iwan. Ah, iya, Ada Ustadz Srianto dari mana Ustadz? Oh, Ustadz Srianto kayaknya lagi ada kegiatan. Ustadz Bayu Mahendra dari mana Ustadz? Dari Jawa Tengah. Iya. Wah, Jawa Tengah banyak Ustadz. Di mana Ustadz? Klaten. Masya Allah, Klaten Ustadz ya. Nah, di sini ada Datok Sardi. Ini dari mana Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf sedang burut ini. Dari Bangka Belitung. Salam. Siap-siap, Pak. Bang, Dari Ya, mana, Pak? Bangka Belitung, Pulau Bangka. Siap-siap, Pak. Luar biasa, Pak ya. Nah, ini Alhamdulillah peserta kita saat ini 15 ditambah saya jadinya 16. Sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu nih, insya Allah kan pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz Muhammad Harwansyah. Assalamualaikum Ustadz Harwansyah, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Assalamualaikum Ustadz Harwansyah. Oh, tampaknya belum hadir. Oke, jadi kita salam sapa dulu ya Ustadz ya. Ibu-ibu. Di sini ada Ustazah Suyatmi.
Ibu Suyatmi dari mana, Bu? Palembang, Pak. Masya Allah, Palembang. Dekat ya, Bu, sama Batam, Bu ya? Ya, Selanjutnya ada Ibu Dian Mayangsari. Dari mana, Bu? Dari Sumatera Utara, Pak. Masya Allah, Medan, Bu ya. Iya, Pak. Selanjutnya ada ini Ustadz atau Ustazah nih, mohon maaf nih, Lidra Agustina, Tanjung Binjai. Dari Binjai, Ustadz, Sumatera Wah, Utara. salam Binjai. Ustazah. Di sini ada Ustadz Afif Safrudin, Ustadz. Ustadz Afif tampaknya masih ada kegiatan. Ada Ustadz Fahmiesa Bahtiar. Assalamualaikum Ustadz. Dari mana Ustadz? Sulsel, Sulsel, Oh, Sumatera Sulsel. Selatan. Ya, ya, ya. Sini ada Ibu Nurul Khotimah. Ibu Nurul Khotimah dari mana, Bu? Dari Jawa Timur, Nganjuk. Nganjuk, siap. Di sini ada Ibu Safinatul Khairiyah dari Jawa Barat nih. Ya, Bu ya. Heeh. Oke, nggak apa-apa. Ini Alhamdulillah Bapak Ibu, kira-kira profesinya rata-rata apa nih ya? Kalau boleh tahu, misalkan kayak Pak Iwan, kira-kira profesi Bapak apa, Pak? Untuk profesi saya aktifnya di institusi kepolisian. Siap, Pak. Ya, siap, siap. Ini saya random aja, Pak ya. Di sini juga Baik. ada Ibu Ibu Ruri dari profesinya apa, Bu? Saya pengajar. Oh, pelajar. Masih kuliah ya, Bu ya? Iya. Saya salah berarti, bukan Ibu, Mbak. Ya, oke. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar opening saja, kita ingin merefleksikan suasana sembari menunggu Ustadz Harwansyah. Tampaknya beliau masih belum bergabung di tengah-tengah kita. Sebelumnya kita akan beranjak ke acara. Marilah kita buka acara kita bersama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu memperkenalkan yayasan kami yang insya Allah akan ditayangkan sesaat lagi. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ثم صلي. Ada kesalahan teknis.
أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات Oke, Alhamdulillah itu tadi video perkenalan dari lembaga kami dan insya Allah sesaat lagi kita akan sama-sama belajar khususnya dengan tema Certified Counseling Teacher yang akan diisi oleh guru kita Alustad M. Harwansyah Putra Sinaga MPD Kons. Baik, untuk saat ini eh, mau saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Harwansyah, apakah sudah berada di tengah-tengah kita? Oh, tampaknya masih belum ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kita tunggu dulu, Bapak Ibu, sambil santai-santai, ngobrol-ngobrol santai dulu. Di sini, kalau boleh tahu, Bapak Ibu, oh ini ada siapa nih? Afwan, kami izin off juga karena jaringan masih belum bersahabat. Oh, siap-siap. Nggak apa-apa, Ustadz. Nggak apa-apa, Ustazah. Memang sinyal kita ini kadang-kadang, Bu. Oke. Nih sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu nih, ada Ustadz Eka, ini
Assalamualaikum Ustaz Eka. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz sebelumnya udah pernah ikut ini Ustaz, pembelajaran di LPK ini Ustaz, program LPK. Belum, baru kali ini ikut. Belum Ustaz ya. Oh, oke oke. Cuman nengok backgroundnya nih segan saya Ustaz. Ah, Nih antum kerjanya apa Ustaz? Profesi antum Ustaz? saya di Kodam sih sebenarnya. Kodam ya. Berarti Iya, tentara ya Pak ya. iya betul di Masya Allah. Pontianak. Ini ada Ustadz Iwan, Pak Iwan, polisi, Pak Eka, TNI. Luar biasa nih peserta kita nih nggak main-main berarti. Oke, sini ada Ibu, tadi Ibu Ria udah kayaknya. Ibu Lidra kalau boleh tahu Ibu profesinya apa Bu? Saya dosen, Ustaz. Masya Allah dosen. Siap-siap Bu. Kemudian ada Ibu Dian Mayangsari tadi profesinya apa Bu? Oh, mic-nya mati Bu. Saya guru, Pak. Guru pelajaran apa, Bu? Guru pelajaran pendidikan agama Islam, Pak. PAI. Masya Iya. Allah. Iya, iya, Bu. Saya kebetulan juga guru, Bapak Ibu, di Batam. Nah, saya dulu pernah sekolah di Gontor. Nah, jadi memang karena basicnya kayaknya bahasa Arab, jadi saya di sini diamanahi juga sebagai guru bahasa Arab. Ya, masih belajar sih, Bapak Ibu. Belum belum bisa bisa banget gitu. Tapi ya sama-sama belajar. Makanya alhamdulillah saya diamanahi untuk jadi host malam hari ini. Nah, cuman kebetulan guru kita, alhamdulillah ini Ustadz Muhammad Harwansyah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Harwansyah. Waalaikumsalam Ya warahmatullah. Ustadz, gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ya Allah, wajah antum masih, wah, alhamdulillah. Tadi anak agak-agak panik Ustadz nih Ustadz. Kayaknya anak juga yang ngisi nanti Ustadz. Iya, Oke, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Muhammad Harwansyah Putra Sinaga sudah hadir di tengah-tengah kita dan langsung saja kita berikan sambutan yang luar biasa dan juga salam takzim kepada beliau, kepada Ustadz M Harwansyah Putra Sinaga. Waktu dan tempat kami persilahkan tafadhol Ustadz. Ana jadi nantum co-host ya, Ustadz ya. Oke, Ustadz. Ya, halo, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Sar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini melimpahkan banyak nikmat kepada kita, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah yang saya hormati, sehingga kita dapat bertemu dengan secara dunia maya ya, di malam yang berbahagia ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.
Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz Admin. Eh, untuk ini saya berapa lama ya waktunya supaya bisa mentaksir-taksir gitu. Oh, untuk waktunya menyesuaikan aja Ustaz. Kebetulan antum saat ini pemateri tunggal Ustaz. Nah, jadi Oh, ya jadi pemateri nah, tunggal ya. jadi insya Oke. Allah kalau dilihat dari waktunya kita selesainya kurang lebih jam 10 lah Ustaz paling lama Ustaz. Jadi bisa dikondisikan aja Ustaz. Nanti ada Oke, sesi baik. tanya jawab juga. Siap-siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah perkenalan ya dengan dengan Ustadz yang lain. Mohon maaf saya juga karena tadi baru saja bergabung di sini. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana bimbingan dan konseling Islam, khususnya yang ada di sekolah. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Hmm, sudah co-host. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah dapat terlihat. Sudah Ustaz? Eh, Ah, Ya, baik. Jadi kita kan bincang-bincang ya Bapak Ibu tentang bimbingan dan konseling Islam di sekolah. Jadi karena kita hari ini topiknya bincang-bincang, saya tidak merasa lebih tahu banyak ya. Eh, saya tidak juga merasa yang paling sudah mapan dalam segi keilmuan gitu ya Bapak Ibu. Tentu kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Nah, perkenalkan saya M. Harwan Syahputra Sinaga. Kegiatan saya sehari-hari biasanya penanganan kesehatan mental. Saya juga sebagai terapis anak. Selain itu, saya juga mengajar, mengisi seminar training, dan mengembangkan sebuah biro yang saya sebut dengan Biro Harwan Counseling and Training. Selain itu juga hobi menulis dan senang membuat konten. Pendidikan saya, Bapak Ibu sekalian, saya pendidikan S1, Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Medan. Selanjutnya saya pendidikan profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya S2 masih di jurusan BK di Universitas Negeri Semarang dan sekarang sedang on proses S3 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Malang. Mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara tentang bimbingan dan konseling, tentu kita tidak bisa memisahkan bimbingan dan konseling itu sebagai bagian dari pendidikan. Jadi bimbingan dan konseling awal sekali diadakan oleh pemerintah kita memang dulu namanya bimbingan penyuluhan dan diadopsi di Satuan Pendidikan. Nah, pendidikan yang kita kenal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas ini secara gamblang disebutkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi diri peserta didik. Di sini ada kata-kata mengembangkan potensi diri peserta didik. Nah, siapakah orang-orang yang berperan dalam mengembangkan potensi peserta didik ya? Selain guru bidang studi, selaku guru mata pelajaran yang bertugas untuk memberikan
kompetensi-kompetensi di bidang mata pelajaran, ada guru lain yang dia eh, memberikan bantuan kepada para siswa atau peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, dalam undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa pendidik adalah mereka yang tenaga profesional, bertugas merencanakan, melaksanakan tugas pembelajaran. Jadi tugas kita sebagai pendidik, tadi ada guru PAI ya, ada guru bahasa Arab juga, Mas Iqbal gitu ya. Nah, itu adalah kita adalah tenaga-tenaga profesional yang berfungsi, bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Ya, bahasa sederhananya buat perencanaan dulu, yaitu RPP. Walaupun katanya satu lembar, tapi administrasinya ngalah-ngalahi satu lembar gitu ya. Lalu sesudah itu menilai hasil pembelajaran, lalu melakukan pembimbingan. Nah, di sini kita tidak lupa pembimbingan, pelatihan, bahkan wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu disebutkan lagi pada pasal 1, siapa pendidik profesional itu? Siapakah pendidik itu? Nah, guru, kita semua adalah guru, dosen, dan juga termasuk konselor. Nah, ini adalah orang-orang yang secara khusus di dalam satuan pendidikan, yaitu guru dan konselor, yang tadi berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didiknya atau mengembangkan potensi siswa-siswi kita di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, eh, apa yang dipahami dengan konseling atau bimbingan dan konseling. Nah, kalau secara umum, konseling itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dikaitkan dengan memberikan nasihat, anjuran. Tetapi pada hakikatnya, bimbingan dan konseling itu tidak sekedar memberikan nasihat dan tidak sekedar memberikan anjuran. Begitu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau hanya sekedar memberikan nasihat, tidak perlu khusus kuliah jurusan konseling juga bisa memberikan nasihat. Nah, walaupun kata dasar dari konseling itu adalah memberikan nasihat, tetapi pada hakikatnya konseling adalah proses yang melibatkan hubungan antar pribadi. Nah, jadi hubungan kita dengan peserta didik itu terikat dan terlibat sehingga Bapak Ibu sekalian kalau ketemu siswa dengan guru BK, misalnya di dalam ruangan BK yang mereka itu di ruangan bercerita, begitu ya Bapak Ibu sekalian, maka akan ada kedekatan emosional, keterlibatan interpersonal yang ada pada diri mereka. Kenapa? Karena dalam sesi konseling terjalin ikatan pribadi. Nah, ikatan pribadi itu bukanlah ikatan pribadi yang tidak profesional. Yang terjadi adalah ikatan kepribadian atau antar pribadi yang sifatnya profesional. Siapa itu atau apa itu ikatan yang profesional antara klien dengan konselor? Yaitu antara seorang terapis atau konselor dengan satu atau dua klien. Nah, apa yang digunakan oleh si konselor? Metode-metode psikologis atas dasar pengetahuan sistematik tentang kepribadian manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan mental klien. Jadi Bapak Ibu sekalian, konseling ini secara sederhananya adalah aplikasi ilmu psikologi. Nah, jadi bisa dikatakan ilmu psikologi terapan. Konseling itu adalah bagian dari ilmu psikologi terapan. Hanya saja dalam bimbingan dan konseling di sekolah sering kita sebut dengan psikologi pendidikan. Nah, jadi menurut Prayitno, konseling adalah bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional yang kita sebut tadi konselor kepada individu, individu atau sekelompok individu itu kita sebut konseli atau klien. Untuk apa? Untuk mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Jadi fokus konselor, fokus guru BK dengan guru bidang studi itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kalau guru bidang studi fokusnya mengajar mata pelajaran tertentu,
Sementara kalau konselor mengembangkan kehidupan efektif siswa agar bagaimana secara sederhananya siswa dapat meningkatkan prestasi, lalu memiliki keterampilan pribadi dan sosial, dan juga merencanakan karir. Sehingga sederhana saya biasanya kalau di sekolah selalu menyebut guru BK itu memiliki tugas, satu, meningkatkan prestasi, kedua, melejitkan potensi, dan yang ketiga, membantu siswa terhindar dari masalah-masalah psikologi. Itulah tugas guru BK. Nah, untuk masalah psikologi siswa satu dengan siswa lainnya itu kan tidak sama, betul. Sehingga dengan ketidaksamaan inilah maka tugas guru BK pada satu siswa dengan siswa lain tidak bisa digeneralisasi atau disamakan. Berbeda mungkin Bapak Ibu sekalian kalau kita guru bidang studi, kebetulan capaian kompetensi atau kompetensi dasar yang harus diajarkan, misalnya soal matematika itu logaritma, maka satu kelas kita ajarkan logaritma. Tetapi dalam proses konseling, satu anak bisa saja kebutuhannya berbeda dengan anak-anak yang lainnya atau siswa yang lainnya. Nah, bagaimana anak-anak ini kita kembangkan potensinya, kita lejitkan prestasinya? Nah, tentu dengan memperhatikan apa aspek kepribadian yang mandiri, sehingga anak-anak harus mampu mandiri untuk melejitkan potensinya. Kita sebagai konselor justru tidak mau kalau anak-anak kita memiliki sifat ketergantungan. Jadi dia harus mampu mandiri dan mengendalikan dirinya dalam berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan konseling adalah proses pendidikan. Jadi konseling adalah proses mendidik. Ya, bedanya Bapak Ibu mendidiknya sudah jelas, KD, ya, kompetensi dasarnya atau kompetensi intinya gitu. Sementara kami untuk tujuan masing-masing anak bisa berbeda-beda. Untuk itulah kami harus rajin melakukan kegiatan assessment dan pengumpulan data. Nah, konselor sebagai pendidik. Jadi, dalam kode etik APKIN, APKIN ini adalah organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia, menyatakan bahwa kode etik profesi BK merujuk kepada Sisdiknas. Itu menunjukkan bahwa sepenuhnya Undang-Undang Sisdiknas yang tadi nomor 20 tahun 2003 kita adopsi. Kemudian siapa yang disebut dengan konselor gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada dua terminologi dalam dunia bimbingan dan konseling atau lulusan bimbingan dan konseling Bapak Ibu sekalian. Pertama, guru BK. Guru BK adalah orang yang menjadi guru bimbingan dan konseling di sekolah dengan latar belakang S1 pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada namanya konselor, Bapak Ibu sekalian. Konselor adalah seorang profesional atau guru BK yang sudah mengikuti pendidikan profesi konselor yang biasa disebut PPK dan atau pendidikan profesi guru BK. Jadi kalau sudah ikut pendidikan profesi guru BK yang biasa di depannya GR, Bapak Ibu, ya, atau dia mengikuti pendidikan profesi konselor yang di belakangnya kons, begitu ya. Nah, itulah disebut dengan konselor. Apa sih bedanya sebenarnya Bapak Ibu untuk perbedaan yang mencolok bahwa profesi itu fokus kepada peningkatan dan pendalaman keterampilan yang dibutuhkan di satuan praktik misalnya di sekolah. Dibanding kalau misalnya S1 yang masih banyak membahas secara umum teori dan belum begitu mendalami praktek teknisnya yang tersupervisi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu yang membedakannya apa? Eh, hak dan wewenang ya Bapak Ibu. Sama kayak dokter setelah lulus S1 kedokteran, ST, maka mengambil profesi menjadi dokter baru boleh buka praktek untuk konseling. Nah, begitu juga dengan kita yang sarjana S1 BK lalu mengambil pendidikan profesi
maka boleh membuka praktek. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum tujuan konseling adalah mengubah pemikiran, mengubah perasaan, dan mengubah tingkah laku. Jadi, dengan proses konseling, kita ingin mengubah pikiran peserta didik kita dari pikiran yang negatif menjadi yang positif, pikiran yang tidak rasional menjadi rasional, pikiran yang bingung menjadi plong, begitu ya Bapak Ibu. Lalu mengubah perasaan juga, bahwa perasaan yang tadi cemas menjadi tenang, yang dia takut menjadi tidak takut gitu ya. Yang diajak pemalu berbicara di depan umum menjadi dia tidak malu berbicara di depan umum. Nah, yang terakhir juga yang secara umum tujuan konseling adalah mengubah tingkah laku. Yang dia tidak bisa datang on time ke sekolah menjadi datang on time, dia awalnya belajarnya ogah-ogahan atau tidak mau atau malas-malasan menjadi mau dengan sukarela rajin belajar. Jadi secara umum tujuan konseling adalah mengubah pemikiran, mengubah perasaan, dan juga mengubah tingkah laku. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa konseling ini adalah teori yang banyak diadopsi dari dunia barat dengan segala peradaban-peradaban barat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu konsep-konsep yang terkenal dalam sesi konseling adalah aliran psikoanalisa atau psikoanalitik atau psikodinamik gitu ya. Semua orang biasanya udah kenal. Orang-orang yang mempelajari psikologi atau mempelajari BK sudah kenal dengan aliran ini, di mana aliran ini mengatakan bahwa kepribadian individu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, khususnya pada fase-fase awal kelahiran atau fase-fase awal kehidupan. Dan di mana tujuan dari kehidupan manusia pada hakikatnya adalah mencari kesenangan atau hedonisme. Nah, aliran ini terlalu pesimis, mengatakan bahwa individu tidak bisa mengubah dirinya sendiri dan menentukan dirinya. Lalu terlalu deterministik, terlalu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Sehingga perilaku yang bersifat religius hanya sebagai sublimasi atau pertukaran dari dorongan yang tidak disadari. Karena dia, ini si aliran psikoanalisa yang paling terkenal adalah Sigmund Freud, fokus kepada hanya pengaruh masa lalu di masa kecil, kepuasan seksual. Dan sebenarnya teori ini sulit untuk diuji empiris atau kebenarannya atau keilmiahannya, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika aliran-aliran psikoanalisa yang fokus kepada alam bawah sadar masa lalu memiliki banyak kekurangan, kemudian dikomentari oleh pemikiran-pemikiran baru yang datang sesudahnya. Mereka ini disebut dengan aliran-aliran humanistik. Orang-orang yang berpikiran humanistik ini sering kita kenal dengan Abraham Maslow, Rollo May, yang juga Viktor Frankl yang mengemukakan teori-teori humanistik dan eksistensial, di mana teori ini berfokus kepada individu itu memiliki kebebasan, lalu kesadaran dan tanggung jawab untuk memilih, sehingga kesalahan-kesalahan pada teori ini terlalu percaya dan memberikan kebebasan kepada manusia dalam menentukan pilihan, di mana tentu pilihan-pilihan itu belum tentu benar atau salah, sebab manusia sebagai manusia ya tetap punya keterbatasan, begitu ya. Nah, aliran-aliran humanistik yang hanya fokus pada aspek perasaan kemudian ditentang oleh orang-orang dalam aliran behaviorisme. Nah, mengkonseling ngapain bahas masa lalunya? Kira-kira begitulah komentar mereka kepada aliran psikoanalisa. Mengkonseling ngapain ngebahas perasaannya? Begitulah kata-kata yang diucapkan untuk mengomentari aliran-aliran humanistik. Kalau mengkonseling ya udah, yang mana yang bisa diubah yang tampak? Ya perilaku, masalah perasaannya mau gimana, masalah masa lalunya mau gimana, itu urusan belakangan. Dan itu nggak begitu penting. Yang penting apa? Perilakunya tampak berubah.
Itulah yang dikemukakan oleh aliran-aliran behaviorisme. Jadi aliran-aliran behaviorisme ini dimulai dari Ivan Pavlov, Watson, Skinner, B.F. Skinner yang menjadikan hewan sirkus yang bisa dilatih dan menyamakan perilaku hewan kepada manusia. Nah, ini salah satu kritik pada aliran ini bahwa perilaku manusia disamakan dengan perilaku hewan dan menekankan banyak faktor stimulasi lingkungan dan kurang menghargai faktor potensi sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dalam menentukan tingkah lakunya. Jadi dalam aliran behavioristik ini manusia nggak bisa menentukan. Yang menentukan siapa? Konselor atau terapisnya. Percobaan ini terkenal ya Bapak Ibu sekalian dalam dunia-dunia pendidikan atau filsafat pendidikan kalau kita dulu mungkin kuliah gitu ya, ketika misalnya dibunyikan suara lonceng atau dibunyikan suara bel, maka makanan diberikan sehingga anjing memakannya, lalu kemudian dibunyikan lagi bel, besoknya makanan diberikan lalu anjing juga keluar air liurnya, sampai satu ketika dibunyikan bel, tidak diberikan makanan, lalu air liur anjing tetap keluar. Itulah yang menjadi eh, konsen bahwa perilaku hewan itu bisa dilatih dan sama seperti manusia. Nah, ini semua adalah kekurangan-kekurangan teori-teori Barat ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita adalah seorang Muslim, maka kita di sini akan fokus membahas bagaimana konseling Islam itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari dan kita pahami bahwa dalam memahami teori, ilmu, dan pengetahuan, tentu kita akan selalu bersinggungan dengan kebenaran. Tingkat kebenaran, apa kebenaran yang paling rendah dan apa kebenaran yang paling tinggi. Bisa kita katakan bahwa kebenaran yang paling rendah adalah kebenaran sains. Jadi kebenaran sains adalah kebenaran yang dapat dibuktikan secara empiris, ilmiah, dan juga logis. Logis dan juga empiris. Logis artinya masuk akal, ilmiah berarti dapat dijelaskan secara ilmiah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kebenaran-kebenaran empiris ini bisa saja berubah dalam situasi yang berbeda. Semisal, ketika kita semuanya Bapak Ibu eh, hari ini kita keluar rumah dengan seperti biasa, tidak ada rasa takut terhadap COVID dan sebagainya, gitu ya. Padahal sama waktunya, harinya, tetapi kan situasi sudah berbeda. Nah, artinya apa yang terjadi pada fase-fase COVID kita dengan apa yang terjadi hari ini itu sudah berubah. Nah, itulah kebenaran sains. Kadang dalam beberapa waktu bisa berubah atau ketika situasinya berubah maka berubahlah kebenaran itu. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau dikira-kira dulu wabah COVID-19 itu begitu luar biasa merebak di Indonesia. Pertanyaannya kemana wabah itu sekarang? Apakah hilang? Lalu kenapa kita menjadi tidak tidak takut lagi dan tidak ada lockdown lagi? Nah, itu semua disebabkan apa? Bahwa itu adalah bagian dari sains yang betul ilmiah dan teruji kebenarannya, tetapi dia tidak mendalam. Nah, lalu di atas kebenaran sains ada kebenaran yang lebih tinggi namanya kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat ini bisa diartikan sebagai orang yang berpikir sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi sedalam-dalamnya kebenaran filsafat membahas sebuah ilmu atau pengetahuan, setinggi-tingginya dia membahas ilmu dan pengetahuan, sedalam-dalamnya dia membahas ilmu dan pengetahuan, misal benda yang jatuh yang kita lepas ke bawah pasti akan jatuh. Tetapi tidak berlaku benda itu kalau dilepas di luar angkasa. Nah, itu menandakan pada kebenaran filsafat masih ada kebenaran yang lebih tinggi. Atau menandakan bahwa kebenaran filsafat itu masih masih bisa dikatakan masih ada kelemahannya begitu. Maka yang terakhir dan yang paling tinggi adalah kebenaran mutlak. Apa itu kebenaran mutlak, Bapak Ibu sekalian?
Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Nabi kita dalam hadis, maka itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita yakini bahwa sampai kapanpun, dimanapun, seperti apapun kondisinya, meski kita belum melihat, kita tetap yakin itu memang ada. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang orientalis, apakah kita akan percaya dengan surga? Kalau ditanya, apa kalian pernah gitu ya? Kalau orang orientalis bilang, apa kalian pernah melihat surga? Pernah merasakannya secara empiris? Ya, itu tidak. Tetapi itu masuk dalam kategori kebenaran mutlak. Itulah yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang guru, kita sebagai konselor Islam harus senantiasa beracuan kepada sumber-sumber kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir, bahwa Allah adalah pencipta sekaligus sepaket sebagai Al-Mudabbir atau pengatur. Nah, ini berarti Allah adalah menciptakan manusia sepaket dengan mengatur manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita sebagai guru, mau jadi guru apapun, saya sebagai konselor tidak usah dan tidak perlu capek-capek mencari teori-teori yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia sudah sepaket menciptakan resep-resep dalam menuntun dan juga membimbing manusia. Apa bimbingan dan tuntunan yang Allah berikan? Itulah yang disebut dengan agama. Dalam An English Reader's Dictionary disebutkan bahwa agama atau religi adalah believe in God as a creator and controller of the universe. Jadi agama adalah kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Tuhan bahwa Allah atau Tuhanlah yang menciptakan dan juga mengontrol alam semesta. Dalam agama Islam dikenal bahwa agama dikaitkan dengan kata din, sehingga biasa disebut dengan ad-din atau dinul Islam, yang berarti agama Islam, yang satu akar kata dengan pandangan hidup atau way of life, ideologi, dan juga sistem kehidupan. Maka sangat banyak sekali makna-makna yang kita temui dalam memahami apa sih sebenarnya Islam. Mulai dari kata salama yang berarti selamat, sejahtera, tunduk dan patuh, dan juga berserah diri. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Islam adalah agama, keyakinan, sistem kehidupan, ideologi yang akan membawa penganutnya kepada kesejahteraan dan keselamatan dengan cara berserah diri dan juga tunduk patuh. Ya, tidak bisa Bapak Ibu kita selamat kalau kita tidak berserah diri kepada aturan Allah. Tidak bisa kita tidak sejahtera kalau kita tidak tunduk patuh kepada aturan yang Allah sudah turunkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Islam sudah sudah sangat sempurna sebagai petunjuk. Biasanya kalau kita sholat tarawih, bila selalu mengatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Allah sendiri mengatakan Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk untuk orang muslim, bukan petunjuk untuk orang mukmin, bukan pula petunjuk untuk orang muttaqin atau orang bertakwa. Tetapi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ini menandakan, ini mengindikasikan, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar bisa dan relate menjadi pedoman untuk menunjuki peserta didik kita dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai sudut pandang kepada
dengan berbagai latar belakang siswa kita bahwa dia bisa dibimbing dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itulah namanya disebut dengan bimbingan dan konseling Islam. Dan Allah itu menegaskan dengan diturunkannya Islam sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk, Allah menegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin menghendaki kemudahan untuk kita dan Allah tidak menginginkan keburukan. Jadi semakin kita kembali kepada perintah-perintah Allah, semakin kita kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah, semakin kita kembali kepada eh, apa ya, semakin taat kepada Allah, maka semakin mudah pula hidup kita. Tetapi sebaliknya, semakin kita jauh dari peringatan Allah, jauh dari petunjuk-petunjuk Allah, jauh dari segala apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kita langgar, maka sesungguhnya kita sudah membuat hidup kita semakin sulit dan semakin sulit gitu Bapak Ibu sekalian. Dan Allah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak mau membuat kesulitan untuk kita dalam agama Islam. Allah tuh pengen ngemudahin, sangat-sangat ingin memudahkan kita sebagai sebagai seorang muslim gitu. Dan banyak sekali lagi ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa agama Islam sempurna untuk digunakan dalam aturan kehidupan mulai dari bangun tidur sampai bangun negara gitu ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi hanya konon mendidik peserta didik. Aduh, ini udah urusan yang paling gampang. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim atau sebagai guru yang muslim, sebagai konselor Islam, tentu kita punya pandangan tentang peserta didik kita, punya filosofi, punya tata cara pandang individu gitu ya. Individu ini apa? Satu, dari mana manusia berasal. Yang kedua, untuk apa manusia diciptakan. Dan yang ketiga, kemana manusia setelah mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bahas Bapak Ibu, ada banyak sekali jawaban. Ya, kalau kita lihat bahwa misalnya jawaban sosialisme mengatakan individu atau setiap manusia berasal dari materi. Lalu hidup ini untuk apa? Mencari materi. Dan kalau mati ya kembali kepada materi. Orang-orang yang ada dalam pandangan sosialisme ini mengakui tidak adanya aturan Tuhan dan tidak ada Tuhan sama sekali. Jadi kalau mati ya tidak ada cerita hitung-hitungan, hisab-hisaban, nggak ada. Kenapa? Karena memang ini adalah pandangan-pandangan orang sosialis atau marxisme. Inilah aliran-aliran dari tadi aliran yang pertama, psikoanalisa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ada lagi. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan tentang kapitalisme. Nah, orang-orang kapitalisme ini memandang bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Dia yakin adanya Tuhan. Tetapi untuk hidup di dunia ini tidak perlu pakai aturan Tuhan. Cukup pakai aturan sendiri, cari kesenangan sendiri, cari kepuasan sendiri. Nah, dan kalau mati dia kembali kepada Tuhan tetapi tidak mau dihisap. Nah, ini adalah orang-orang yang yakin ada Tuhan menciptakan tapi tidak mau diatur dengan aturan Tuhan. Fokusnya mencari kepuasan sendiri, kesenangan sendiri, suka-suka hati sendiri. Itulah yang terjadi, itulah yang dimiliki oleh orang-orang kapitalisme. Jadi kalau kapitalisme ini Bapak Ibu sekalian bisa dianalogikan orang-orang yang mengakui ada Tuhan tapi tidak mau diatur dengan aturan Tuhan. Sholat ya tetap sholat, tapi habis itu dia melakukan maksiat. Sholat ya tetap sholat, tapi kalau di kantor dia tetap korupsi. Kenapa? Dia yakin ada Tuhan, tapi Tuhan tidak boleh mengatur urusan hidupnya. Ini yang disebut oleh istilah kita sekarang sebagai sekularisme. Nah, bagaimana pandangan kita sebagai seorang muslim, guru muslim, sehingga kita memandang anak didik kita dengan filosofis fitrah individu yang muslim itu seperti apa? Bahwa kita, Ananda, anak didik kita, semuanya adalah ciptaan Allah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Berarti semua kita di sini adalah ciptaan Allah. Karena kita diciptakan, maka Allah punya punya sebuah aturan, punya sebuah perintah. Ngapain kita di sini? Liya'budun, supaya Allah menyembah kepada Allah gitu ya. Allah berfirman juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman atau menyampaikan berita kepada para malaikat ketika Allah hendak menciptakan di dunia seorang khalifah. Allah sudah mengatakan kata-kata khalifah, berarti sudah akan ada tugas, sudah ada aturan yang akan kita jalankan, sudah ada peran. Jadi tidak bisa bebas di muka bumi ini, tidak ada suka-suka hati. Nah, karena kita hidup di dunia ini mengabdi kepada Allah, mengikuti perintah Allah, maka di akhirat akan ada pembangkitan, akan ada hisab. Ketika kita melakukan yang baik pahala, tetapi ketika kita tidak mendapatkan tetapi ketika kita tidak melakukan yang baik, tidak melakukan benar, maka kita mendapatkan dosa. Nah, bagaimana ini membedakannya dengan tadi kapitalis dan juga komunis? Kita diciptakan oleh Allah. Maka hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara Allah adalah Sang Pencipta. Karena Allah yang menciptakan, wajar dong Allah yang membuat aturan-aturan kita, sama seperti banyak sekali ya perusahaan-perusahaan elektronik, pabrik-pabrik. Betul ya Mas ya? Nah, kalaulah seandainya perusahaan yang membuat sebuah merek handphone, tentu yang membuat perangkat aturannya ya, buku pedoman petunjuk penggunaannya ya tentu yang menciptakan, tidak mungkin yang bukan menciptakan. Ya, tidak mungkin saya yang bukan orang pabrik, saya bukan perusahaan menciptakan aturan untuk handphone tadi, begitu. Maka kita adalah hamba, kita yang diciptakan, maka kita tentu sepaket dengan aturan. Dan ketika kita hidup dengan aturan Allah atau aturan Islam, maka segala sendi kehidupan kita harus berlandaskan dalam prinsip-prinsip Islam. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi seorang muslim di masjid, kita juga harus menjadi muslim di pasar, kita juga harus menjadi muslim di tempat kita bekerja, kita juga harus menjadi muslim dimanapun kita berada. Di masjid, tetapi tidak menjadi muslim di pasar. Jadi ketika dia jualan transaksi, dia menggunakan transaksi riba, dia berbohong atau membohongi pelanggan gitu ya, tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, seharusnya ketika muslim dia Islam di masjid, dia juga Islam dimanapun dia berada. Sehingga setiap detik ya Bapak Ibu, bukan setiap hari, tapi setiap detik yang kita miliki hari ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kekuatan kita, masa muda kita, ya, ini kan adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Ya, bahwa untuk apa ke ke apa ya, waktu yang kita miliki, detik yang kita miliki untuk apa? Itu akan dihisap. Harta yang kita punya itu akan dihisap, gitu ya. Semua akan dihisap sehingga ketika timbangan kita yang baik-baik datang atau lebih banyak, maka insya Allah Allah mudahkan jalan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mau di dunia mengikuti aturan Allah, atau kita menjadi orang-orang yang kapitalis seperti tadi, atau orang yang sekuler, maka bisa jadi timbangan-timbangan maksiat atau dosa-dosa kita bisa jadi lebih banyak dan akhirnya kita terlempar ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bahwa ciri khas manusia itu adalah sifatnya lemah. Jadi tidak ada manusia yang lahir langsung kuat ya Bapak Ibu. Ada giginya gitu ya.
langsung bisa jalan, lari gitu. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena fitrah dari manusia bersifat lemah. Kelemahannya membuat dia terbatas. Segala sesuatu yang kita miliki terbatas. Bapak Ibu bisa melihat, pandangan Bapak Ibu terbatas pada jarak tertentu. Terbatas tidak bisa melampaui dinding. Bapak Ibu bisa dikatakan kuat, tapi kekuatan Ibu terbatas hanya bisa berlari sekian kilometer. Semua yang kita miliki terbatas. Nah, kita udah lemah, terbatas, maka kita membutuhkan yang lain. Membutuhkan yang lain bukan hanya membutuhkan makhluk hidup yang lain, tentu juga membutuhkan Allah sebagai Sang Pencipta. Juga membutuhkan aturan-aturan dari Sang Pencipta. Kenapa kita butuh aturan Allah? Karena kita memang terbatas. Karena kita memang lemah. Jadi, kenapa peserta didik kita, siswa-siswi kita membutuhkan bimbingan? Karena mereka memiliki kelemahan, mereka memiliki keterbatasan, dan mereka membutuhkan yang lain. Membutuhkan bimbingan yang lain, membutuhkan bantuan yang lain. Inilah asumsi dasar Islam tentang manusia. Filosofinya itu gampang banget. Tidak seribet teori dan filosofi barat. Jadi manusia itu tiga aja ciri-cirinya Bapak Ibu. Satu, lemah. Ya namanya udah lemah pasti memiliki keterbatasan. Semua yang kita miliki, semua terbatas. Dan juga karena kita sifatnya terbatas untuk ngapa-ngapai, untuk melakukan ini itu, kita juga membutuhkan yang lain. Maka dalam memahami ya ciri khas manusia itu tadi, Allah berikan potensi-potensi kehidupan kepada kita. Potensi itu bisa dikatakan sebagai potensi-potensi yang sifatnya jasmani. Jadi jasmani itu adalah kebutuhan jasmani atau hajatul udhawiyah. Kebutuhan jasmani ini seperti makan, minum, buang air, dan lain-lain. Dan kalau tidak dipenuhi, maka sifatnya membahayakan, bisa mematikan. Dan kebutuhan jasmani ini datangnya dari tubuh kita. Bapak Ibu, kalau kita lapar, mau makan, ya karena memang kita lapar. Bukan karena melihat orang makan. Ketika orang melihat orang makan, selera iya, tapi belum tentu lapar. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana individu hidup? Individu hidup memenuhi kebutuhan jasmani ini. Apa yang dilakukan oleh anak didik kita, siswa-siswi kita? Satu, untuk memenuhi kebutuhan jasmani ini. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan naluri. Apakah satu, naluri beragama atau gorizatul tadayun? Yang kedua, gorizatul baqa atau naluri mempertahankan diri. Yang ketiga, naluri melestarikan keturunan. Anak-anak kita belajar itu semata-mata karena perintah Allah dan mempertahankan diri, naluri gorizatul baqa. Jadi individu kenapa bisa berperilaku? Kenapa siswa bisa berperilaku A? Kenapa siswa bisa berperilaku B? Semata-mata karena siswa memenuhi kalau tidak hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani, yang kedua mungkin memenuhi naluri. Nah, apakah memenuhinya dengan cara yang dibenarkan oleh Allah ataukah memenuhinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau caranya Afwan dibenarkan Ustaz Harwansyah, Afwan Ustaz, suara antum putus-putus Ustaz. Allah, maka kemudian dia akan mendapatkan pahala. Maka dia akan mendapatkan dosa. Misalnya, nah dua orang yang lapar, satu memilih untuk bekerja. Ini udah dengar? Halo? Ini Halo, udah halo. dengar? Ah iya Ustaz, udah jelas Ustaz. Iya. Oke, baik. Jadi, apakah kebutuhan itu dilakukan dengan cara yang Allah benarkan ataukah tidak dibenarkan oleh Allah? Misalnya pada dua orang yang sama-sama butuh makan ya.
si A memenuhi kebutuhannya untuk makan dengan cara bekerja sebaik mungkin, bekerja pada pekerjaan yang halal, yang dibenarkan, dan juga mencari pekerjaan yang halal dan sumber pendapatan yang halal dan makanan yang mau dibeli juga halal. Satu lagi, dia bekerja dengan cara menipu orang, tetap membeli makanan yang halal. Nah, yang satu, si A, itu melakukan sebuah perbuatan untuk memenuhi jasmaninya, tetapi dengan cara meninggalkan perintah Allah. Dia tidak ikut aturan Allah. Nah, dia kalau tadi kita lihat skemanya untuk apa manusia hidup, ya pokoknya mencari eh, kesenangan saja begitu ya. Nah, yang satu lagi, yang pertama, dia mengabdi kepada Allah walaupun susah, walaupun sulit, dia tetap melakukannya karena Allah yang memberikan aturan untuk bekerja dan mencari yang halal-halal saja. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sama, naluri melestarikan keturunan. Banyak siswa-siswi kita yang pacaran. Nah, pacaran itu pada hakikatnya adalah gejala yang tampak atau perilaku yang tampak untuk memenuhi naluri melestarikan keturunan. Dan ini fitrah. Hanya saja mereka memenuhi fitrah mereka dengan cara yang tidak Allah benarkan, yaitu misalnya pacaran, apalagi sampai kebablasan, ya kayak anak artis yang lagi fenomenal di hari ini, ya dengan nangis-nangisnya apa segala macam gitu ya kan. Nah, begitulah. Jadi maka semua perbuatan manusia dalam pandangan Islam adalah hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan naluri. Itu aja, simple gitu ya. Nah, lalu kita kembali kepada pemahaman kita tentang bimbingan dan konseling. Jadi, kalau konseling adalah aplikasi kesehatan mental, prinsip-prinsip psikologis, prinsip-prinsip perkembangan melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku secara sistematik. Nah, strategi yang digunakan untuk menangani kesejahteraan pertumbuhan pribadi, dan perkembangan karir juga mengatasi kelainan. Jadi konseling itu definisinya bisa kita katakan adalah aplikasi kesehatan mental, aplikasi prinsip psikologis, dan aplikasi prinsip perkembangan melalui intervensi. Ya, Bapak Ibu, kalau bahasa intervensi itu semacam treatment, semacam perlakuan. Intervensi apa yang mau kita ubah pada anak? Kognitifnya, yaitu pikiran, afektif, perasaan, atau perilaku, ataupun sistematis. Ketiga-tiganya langsung kita sentuh. Sehingga anak-anak kita mendapatkan kesejahteraan, pertumbuhan pribadi yang optimal, perkembangan karir, dan terhindar dari kelainan. Ini teori konseling yang dikemukakan oleh Barat yang tidak mengenal agama. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita menambahkan nilai-nilai tertentu, yaitu nilai-nilai ketakwaan. Jadi jangan lupa, kita sebagai seorang muslim harus melakukan proses bimbingan dengan akhir muara bimbingan dan akhir dari muara konseling itu adalah ketakwaan siswa-siswi kita. Nah, maka ketika takwa, Masya Allah, semuanya itu nanti bakalan menjadi beres. Nah, layanan bimbingan konseling ada banyak ya Bapak Ibu, ada 10. Bahkan literatur yang lain ada juga yang mengatakan 4 dengan perluasan layanan dasar, perencanaan individual, dukungan sistem, dan juga layanan responsif. Nah, tetapi jika dikembangkan ada beberapa layanan yang coba ingin saya sampaikan. Nah, pertama layanan orientasi. Layanan orientasi ini adalah layanan yang membantu siswa untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Jadi ketika layanan orientasi ini biasanya diberikan di awal siswa masuk sekolah, khususnya siswa baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, siswa baru yang tidak tahu ruangan guru di mana, kamar mandi di mana, ruangan kelas di mana, ruangan kepala sekolah di mana, TU di mana. Nah, ini adalah layanan orientasi yang tugasnya membantu siswa agar dapat beradaptasi di lingkungan
secara baik. Jadi mampu beradaptasi dengan baik dan juga mampu eh, beraktualisasi atau menerima keadaan-keadaan lingkungan dengan baik. Jadi setelah beradaptasi, diterima lingkungannya gitu. Yang kedua adalah layanan informasi. Jadi Bapak Ibu, layanan informasi adalah guru BK atau konselor memberikan sejumlah informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan oleh siswa yang kira-kira penting. Wah, informasi apa nih? Wah, informasi apa saja selama itu penting dan berfaedah. Boleh informasi tentang tips and trick, misalnya tips belajar dengan baik, tips menghadapi teman yang toksik, tips menciptakan hubungan keluarga yang baik. Gitu boleh. Boleh juga informasi-informasi jenis-jenis perguruan tinggi yang menerima siswa dengan jalur undangan tahfiz Quran 3 juz misalnya. Jadi semua informasi yang dibutuhkan sangat baik untuk kita berikan kepada siswa. Sebab apa? Sebab temuan-temuan terbaru mengatakan siswa yang tidak mendapatkan informasi yang baik cenderung mengalami masalah-masalah akademik gitu. Main gadget atau kecanduan gadget atau dia bukannya tidak mau mencoba berhenti untuk belanja atau shopping yang terlalu banyak, tapi dia nggak tahu cara memulainya dari mana. Dia tidak ada yang mengajari tips and triknya gitu. Yang anggapan kebanyakan pada guru hari ini, ya anak SMA harusnya udah mikir itu mereka juga sedang membutuhkan bimbingan, konseling, dan juga arahan dari kita orang yang dewasa atau kesempatan penyaluran ini adalah di mana Bapak Ibu sekalian kita Afwan Ustadz Harmansyah, Afwan Ustadz, suaranya putus-putus Ustadz. Afwan Ustadz Zuna, suara antum hilang Ustadz. sesuai. Jika menggambar, maka boleh kita masuk. Oke, Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Harmansyah udah selesai tadi Ustaz? Belum, Belum Ustaz ya? Oh, oke. belum. Sorry Ustaz. Tadi suara antum tiba-tiba hilang Ustaz. Habis itu langsung Hmm, keluar dari slide Ustaz. Jadi anak kira udah selesai tadi. Belum Ustaz ya? Ya lanjut Ustaz, ya, lanjut Ustaz, Stat. lanjut Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, baik. Jadi mungkin saya percepat aja ya, Bapak Ibu, biar nanti mungkin kita bisa banyak sesi diskusinya kali ya. Oke. Dengan begitu anak-anak kita bisa diberdayakan pada aspek-aspek yang dia sesuai dengan potensinya. Jadi kalau dia hobi, oh ini anak ini hobi nih ngedesain. Nah, kebetulan kita butuh punya komunitas, misalnya guru di sekolah punya, ya enggak apa-apa. Anak-anaknya boleh diajak, diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang mampu menyalurkan bakat dan hobinya. Itu sangat positif sekali. Nah, ada layanan penguasaan konten di mana biasanya guru BK atau konselor sekolah memberikan konten-konten atau konten-konten yang dapat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan kompetensi mereka. Contohnya misalnya kompetensi berbicara di depan umum, kompetensi meningkatkan skill dalam bidang tertentu. Nah, yang berikutnya, layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah yang sifatnya secara berkelompok untuk membahas topik-topik umum. Sementara konseling kelompok,
intervensi atau konseling yang diberikan oleh konselor atau guru BK yang fokusnya adalah mengentaskan masalah yang ada di dalam anggota kelompok. Selanjutnya ada konseling individual, biasanya ini konseling individual one by one, ya face to face. Layanan konsultasi yang melibatkan orang ketiga untuk membantu para siswa. Layanan mediasi ketika misalnya terjadi masalah atau konflik sosial pada siswa yang butuh dimediasi dan terakhir advokasi, yaitu membantu siswa mendapatkan hak-haknya ketika hak-haknya tidak ia dapatkan. Nah, kegiatan pendukung BK, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam melaksanakan 10 jenis layanan tadi. Jadi, Bapak Ibu sekalian begini, jika kita seorang dokter, 10 ini adalah obat kita. Nah, gitu. Jika kita adalah dokter yang menangani pasien, maka 10 jenis layanan ini adalah obat kita. Tinggal kita pilih obat mana yang akan kita berikan kepada para siswa. Untuk membuat obat ini optimal berfungsi dengan baik, ya, ibarat obat dokter itu berfungsi dengan baik, maka dibutuhkan kegiatan pendukung yang mendukung layanan itu dapat bekerja dengan baik. Apa kegiatan pendukungnya? Satu, himpunan data. Bapak Ibu, ketika melakukan sesi konseling apa saja, layanan apa saja, jika tidak diikuti atau tidak dibarengi dengan data yang valid, maka layanan yang Bapak Ibu lakukan bisa malpraktik. Contoh, kita misalnya mau bahas tentang kasih sayang anak kepada orang tuanya. Tapi kita nggak tahu ternyata anak yang kita tunjuk ini adalah anak yang sudah tidak pernah lagi melihat wajah ibunya sejak dia lahir. Kan jadi salah. Yang harusnya tadi pengen menyentuh hati malah membuat dia sedih. Itu sesederhana itu. Jadi jangan sampai melakukan layanan-layanan konseling tidak berbasis data. Kita punya prinsip apa yang bisa diukur itu yang bisa diatur. Jadi ketika kita mau mengatur para siswa tentu harus ada ukurannya, gitu ya. Yang kedua adalah aplikasi instrumentasi. Ini berkaitan dengan kegiatan instrumentasi atau kegiatan assessment, baik tes maupun non-tes. Nah, pada hakikatnya umumnya mahasiswa S1 bimbingan dan konseling diberikan wewenang untuk menjalankan asesmen non-tes berkaitan dengan sosiometri, eh, angket, observasi, wawancara. Sementara pada tes itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Nah, untuk tes biasanya yang diungkap apa? IQ, bakat, minat, kepribadian siswa. Lalu yang selanjutnya ada home visit. Home visit itu adalah kunjungan rumah. Ini data yang sangat kita butuhkan untuk memberikan layanan tadi. Lalu kalau memerlukan lagi ada konferensi kasus, lalu ada referral dan juga tampilan kepustakaan. Nah, untuk masalah apa aja sih yang dibahas atau dibantu oleh guru BK dalam pekerjaan kita di sekolah? Maka paling tidak Bapak Ibu sekalian ada 4 pekerjaan, maaf, ada 4 bidang masalah yang kita tangani. Pertama, masalah pribadi siswa berkaitan dan kepribadiannya. Apakah dia suka pemarah, dia pemurung, dia pemalu, dan lain sebagainya atau masalah sosialnya. Dia suka dengan temannya, dia dijauhi temannya, dia dibully, begitu ya. Atau masalah belajarnya, dia susah konsentrasi, dia tidak suka dengan guru A, dia tidak paham pelajaran B, dan lain sebagainya. Atau masalah karir yang biasanya berkaitan dengan perencanaan hidup di masa yang akan datang. Jadi inilah 4 bidang atau 4 masalah yang ditangani oleh guru BK kepada siswa. Jadi guru BK tidak menangani masalah hutang piutang, gitu ya. Tidak menangani masalah hutang piutang, tapi menangani masalah pribadi siswa, masalah sosial siswa, belajar siswa, karir siswa. Meski ini bisa perluasan kepada masalah keluarga, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya fungsi layanan BK tentunya kita melakukan layanan BK itu untuk memberi pemahaman, untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang buruk, mengembangkan yang sudah positif, menyembuhkan bagi yang sudah sempat negatif, menyalurkan bagi yang berpotensi, dan membantu adaptasi siswa di lingkungan yang baru.
Azas BK yang paling penting dari semua ini adalah yang nomor satu ya Bapak Ibu, azas kerahasiaan. Jadi apapun yang disampaikan oleh siswa, yang dipercayakan oleh siswa kepada kita, dia curhat cerita, mohon untuk dirahasiakan dan tidak untuk disampaikan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, kecuali pada beberapa aspek. Satu, jika anak berencana melukai diri dan orang lain. Misalnya dia udah berencana bunuh diri dan curhat ke kita, ya wah, harus kita kasih tahu ke orang tuanya untuk melakukan pencegahan. Dan masalah-masalah klinis yang semisal ya Bapak Ibu. Nah, banyak sekali nih biasanya kesalahan-kesalahan orang tentang guru BK yang dianggap kayak polisi sekolah, tugasnya hanya memberi nasihat, tugasnya cuma di meja piket, dan lain sebagainya. Padahal bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kedudukan guru BK itu ada di bagian pembinaan. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya manajemen dan supervisi itu adalah kepala sekolah, TU, yayasan, gitu ya. Wakil kepala sekolah itu adalah manajemen dan supervisi. Manajemen pembelajaran bidang studi siapa? Itulah tugas guru bidang studi. Fokusnya pada penguasaan pembelajaran pada siswa. Sementara para siswa apa? Dalam bidang eh, potensi atau pembinaan itu adalah bimbingan dan konseling yang dibantu oleh ekstrakurikuler itu untuk peminatan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa bimbingan dan konseling itu selalu senyawa dengan pendidikan, tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi Bapak Ibu bahwa konselor, dokter, psikiater, dan juga psikolog itu berbeda. Jadi kalau psikolog fokus sebagai asesor atau pengukuran kondisi dinamis individu, dokter fokus pada pengobatan masalah fisik individu, konselor fokus pada pemberian treatment atau intervensi atau bantuan psikologis kepada individu dan psikiater, pemberian bantuan berupa farmakoterapi atau penggunaan obat-obatan untuk masalah psikologis individu. Jadi ini sudah sangat berbeda. Konselor pendidik, sementara psikolog klinis di saat ini Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes bahwa psikolog klinis adalah bagian dari nakes. Ini sudah sangat jauh berbeda dan tidak bisa disamakan meskipun pekerjaan psikolog dan konselor nyaris sama. Hanya bedanya mereka tidak pendidikan, tidak SPD gitu loh Bapak Ibu. Nah, inilah peranan yang harus dilakukan oleh guru BK di sekolah. Kadang dia sebagai administrator, spesialis, pendidik psikologis, kadang sebagai konsultan, generalis, agen perubahan, ilmuwan perilaku, dan kadang sebagai psikolog komunitas. Nah, secara umum yang akan menjadi pekerjaan guru BK adalah satu, melakukan need assessment. Lalu sesudah need assessment dilakukan, harus dibuat program namanya RPP. Kalau di BK namanya RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan. Baik itu program tahunan, semesteran. Lalu sesudah direncanakan, lakukan pelaksanaan atau laksanakan program yang sudah direncanakan. Jika sudah selesai, lakukan evaluasi. Sesudah evaluasi dilakukan, laporkan kepada pihak terkait, kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ataupun orang tua, dan kemudian melaksanakan tindak lanjut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada eh, Mas Iqbal ya. Kepada Ustadz Iqbal, saya persilahkan. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadzuna. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang disampaikan tadi. Sangat luar biasa sekali ya. Masya Allah. Langsung saja mungkin Bapak Ibu, kita buka 3 pertanyaan untuk kesempatan malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya, mungkin boleh on mic-nya pada Bapak Ibu. Kami persilakan. Iya, Ustaz Iqbal.
Masya Allah. Baik, Bapak Asril, silakan Bapak bertanya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hanya menyampaikan contoh kasus di sekolah kami, yaitu ketidak ada keterpaduan antara ibu bapak dan juga anaknya. Jadi si ayah memilih sekolahnya yang berbasis teknologi misalnya. Kemudian sementara si ibu memilih sekolah anaknya adalah pesantren. Ya, di sini tentu si anak menjadi korban. Artinya korban dia mau memilih mana, akhirnya jatuhlah pilihan itu dalam keadaan terpaksa, yaitu anak memilih menurut pilihan ibunya. Tetapi ayah hanya mendukung dari sisi finansial saja. Sehingga dalam perkembangan pendidikan mereka, si anak di pesantren agak sedikit terganggu dalam artian ya rasa kepedulian ayah itu tidak maksimal, sementara ibunya lebih maksimal, sehingga kami dapatkan anak ini pun dalam belajarnya pun tidak terlalu fokus, ya seolah-olah kehilangan arah. Nah, kami dapatkan seperti itu. Nah, ini kasus pertama. Kasus yang kedua, adanya siswa menjadi korban. Korban itu adalah dari sebab eh, apa namanya terjadinya orang tua yang broken, ya terjadinya perceraian, orang tua ini dan sebagainya. Sehingga kami pun mendapatkan kendala dalam mendidik mereka. Karena kalau dilihat dari sisi psikologisnya, anak ini ada tekanan dari satu sisi, dia mau mengadu ke ayah, ayahnya sudah tidak lagi ayah yang sesungguhnya, mau ngadu ke ibu, ibunya juga sudah punya suami lagi. Nah, ini ada beberapa orang yang memang kasus real yang kami jumpai. Dan ini juga menjadi kendala bagi kami untuk menjadikan anak ini sesuai dengan tujuan visi misi kami, anak yang sukses, yang berhasil, tetapi di sisi lingkungannya seperti ini. Ini ya bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Asril atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Ustaz Harmansyah atau kita tampung dulu Ustaz? Ditampung aja dulu, Ustaz, biar bisa Oke, sekalian. baik-baik. Selanjutnya di sini ada Ustazah Ria Sahriah, sudah angkat tangan. Silakan Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Moderator dan Bapak materi. Tadi kami menyimak ini kan tentang bimbingan konseling yang lebih ke sekolah ya Pak. Nah, kalau misalnya kita di perguruan tinggi itu ada penasehat akademik Pak. Terus ada unit penasehat akademik. Pertanyaannya adalah, bisakah unit dalam perguruan tinggi tersebut mengambil peran-peran BK tadi seperti yang ditampilkan itu, seperti halnya di sekolah gitu, berperannya pada unit penasehat akademik. Kan ada beberapa unit, ada program studi, ada unit LPM, ada penasehat akademiknya. Nah, bisakah peran BK tersebut dibawa ke unit penasehat akademik itu, cocok tidak pada perguruan tinggi? Baik, terima kasih Terima Ustazah kasih. Ria Sahriah. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Warsito, baik dipersilakan Pak Warsito pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kita menghadapi orang yang dia itu punya penyakit, artinya dia itu suka berbohong atau si narsisis itu, apa Ustadz? Artinya dia itu sebenarnya pandai mengarang cerita-cerita yang nggak betul, menyeburukkan orang, tapi dia ingin dibenarkan gitu. Itu gimana cara mengatasi orang-orang seperti ini nih? Ini banyak kali kita temui kan. Jadi gimana ini kan perlu konsultasi juga itu kan. Eh, itu aja lah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sudah 3 pertanyaan.
Baik Ustadz Harwansyah, kepada antum kami persilakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Nah, apa yang disampaikan, Masya Allah ya, luar biasa sekali dari Bapak Asrul Ilyas, bahwa ada dua kasus ya Bapak Ibu, kita menyaksikan ada seorang anak yang masuk sekolah dengan keadaan ayah dan ibunya yang tidak kompak untuk pendidikannya. Si ayah pengen A, si emak pengen B, akhirnya anak ikut kemauan emak, ayah membiayai secara finansial tapi tidak begitu peduli secara optimal. Apa yang terjadi? Anak malah menjadi memiliki motivasi yang rendah atau hilang arah dalam pembelajaran. Jadi apa yang terjadi itu, Bapak Asrul Ilyas, memang begitulah Ya, kondisi anak ketika orang tuanya itu berbeda pendapat dan tidak sepaham. Jadi iya, begini, anak yang tidak yang anak yang mengetahui secara sadar bahwa ayah dan ibunya memiliki perbedaan pendapat, ada dua hal. Pertama, anak bisa memanfaatkan untuk mengambil kesempatan, atau yang kedua, anak malah terjerembab, bingung, tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Kenapa? Karena dihantui oleh rasa rasa bersalah. Bagaimana ini harus ditangani? Wah, ini tanganannya sangat panjang sekali ya, Bapak. Pertama, itulah dia. Makanya memang kalau layanan BK ini satu anak memang beda sama anak yang lain, tidak bisa kita samakan iya, programnya gitu. Nah, pertama tentu Bapak harus mengajak dulu komunikasi kepada Ananda, yaitu anaknya sendiri. Coba dulu diajak ngobrol atau bahasa kita konseling. Kira-kira seperti apa yang ia rasakan saat ini? Apa yang menjadi penghalang ia sehingga ia terlihat memiliki motivasi belajar yang rendah, terlihat hilang arah. Jika iya, memang anak mungkin mengungkapkan kebingungan-kebingungan tadi, artinya memvalidasi penilaian kita, maka nanti bisa dilakukan konsultasi bersama orang tua, khususnya ayah dan ibu untuk dipanggil bersama. Apakah dilakukan konsultasi orang tua ataukah konferensi kasus sekaligus? Dalam topik-topik konsultasi orang tua dan konferensi kasus itu, diarahkan pembicaraan tidak pada aspek masa lalu, apa yang sudah iya, terjadi, tapi dilihat atau dibahas, diarahkan pembahasan itu kepada eh, topik-topik yang dapat membantu anak agar belajar lebih baik dan hal-hal iya, apa yang bisa dilakukan agar masa depan anak lebih baik gitu, Pak. iya, benar. Nah, selanjutnya bagaimana dengan anak yang broken home? Waduh, anak yang broken home juga sama kasusnya seperti itu. Anak-anak yang broken home yang orang tuanya ada mungkin ya beberapa kasus yang kita temui kan ayahnya di mana, temannya di mana, dia tinggal dengan siapa, begitu ya kan? Iya, Sehingga dalam hal ini, pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan kondisi anaknya seperti apa. Kondisi di sini dimaksudkan kondisi kesehatan, iya, sosial, kesejahteraan, ekonomi. Itu dulu Pak yang harus iya. diperhatikan, yaitu kebutuhan dasar anaknya dulu. Hmm, Nah, yang berikutnya, setelah kondisi dasar anak, barulah kita melihat kondisi-kondisi yang sifatnya psikologis. Misalnya, apakah anak merasakan kesepian atau apakah anak merasakan rasa benci kepada orang tuanya atau anak eh, tidak mau tahu sama sekali sama orang tuanya atau anak eh, ingin apa ya kalau dilihat anak misalnya semacam korban perceraian itu ingin eh, ingin betul-betul menutup hubungan dengan ayah dan ibunya. Nah, seperti apa yang ada? Nah, barulah kita gali dari aspek psikologisnya. Apa dia yang paling mendekati? Nah, biasanya Bapak, untuk anak-anak yang broken home dan dia secara psikologis mengalami
trauma yang mendalam melihat kondisi perceraian anaknya, anak-anak seperti ini sangat rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, khususnya ketika mereka tidak dalam pengawasan orang-orang yang sayang mereka anggap. Misal mereka dititipkan ke ibu, tetapi ibu atau paman tidak begitu peduli dengan mereka. Nah, anak-anak seperti ini rentan terjerumus dalam pergaulan bebas. Beda hal kalau misalnya mereka itu meskipun dititipkan, tetapi mendapatkan sublimasi kasih sayang atau kasih sayang pengganti dari orang-orang terdekatnya. Itu bisa menjadi satu tembok untuk mereka terjerumus dalam pergaulan bebas, begitu Pak. Jadi anak-anak broken home itu eh, perlu dicari tahu dulu bagaimana kondisi dasar mereka ya berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan sehari-hari, pemenuhan ekonomi, sandang Betul. pangan papan mereka seperti apa, apakah ayah ibunya tolak-tolakan dan sebagainya, barulah nanti kita bisa lanjut kepada step yang keduanya, persoalan-persoalan psikologis yang terkait broken home yang dialami. Karena banyak Bapak Ibu guru BK yang fokus mengatasi persoalan psikis atau psikologis, tapi lupa untuk menangani persoalan-persoalan mendasar. Seperti misal, kadang anak-anak itu tiap bulan bingung mau minta SPP ke siapa. Nah, itu aja udah untuk Iya, tiap bulan meminta SPP aja udah puyeng gitu. Nah, itu yang harus kita kita lakukan. Mungkin itu gambaran dari saya, walaupun Pak tidak sesimpel yang saya bicarakan. iya, Jadi benar. kadang menggali kasus itu bisa 3 kali jumpa, 4 kali jumpa, Iya, oh baru kita tahu eh, titik terangnya gitu Pak. iya. Baik, begitu mungkin Pak Asril Ilyas. Salam Iya, kenal terima kasih Pak. Ustaz. Iya. Iya, selamat. Selanjutnya Syukran, Ibu, syukran. iya baik. Sama-sama Bapak. Selanjutnya Ibu Ria Saharia. Baik, Ibu Ria Saharia, mohon izin kita dari universitas mana ya Bu atau perguruan tinggi mana ya Bu? Saya PTKIS, Pak, Sekolah Tinggi Agama Islam. Oke, baik. Jadi, eh, apakah bimbingan dan konseling ini bisa diterapkan di unit penasehat akademik atau biasa kita kenal dengan dosen PA gitu ya, Bu? Wah, sangat bisa sekali, Bu. Dan kalau ini dilakukan oleh dosen PA, insya Allah anak-anak kita bisa berprestasi, mahasiswa-mahasiswa bisa berprestasi secara optimal, dan yang paling penting lulus tepat waktu. Nah, ini yang paling dikejar-kejar oleh perguruan tinggi di setiap program studi untuk mendapatkan akreditasi unggul. Jadi, penasihat akademik kan, Bu, kalau ini realita beberapa yang saya riset dari pengalaman-pengalaman, melihat situasi-situasi, kebanyakan ya dijumpai mahasiswanya ketika mau minta tanda tangan untuk KRS atau tanda tangan KHS atau diminta untuk persetujuan disi akad gitu. Tetapi kan pada hakikatnya penasihat akademik itu kalau sesederhana yang kita bayangkan adalah eh, penasihat akademik itu kayak wali kelas di SMP atau SMA. Beliaulah yang memberikan nasihat-nasihat seputar pembelajaran. Jadi, sangat bisa dilakukan misalnya bimbingan kelompok. Yuk, apalagi mungkin dengan kemajuan teknologi saat ini bisa tergabung dalam grup WhatsApp. Ananda, hari ini Ibu mau semuanya datang. Nah, kita mau ngadain pertemuan minimal 8 semester, 1 semester 2 kali pertemuan, berarti 16 kali pertemuan. Tiap-tiap semester kita bisa bangun topik apa aja yang sifatnya membantu kegiatan akademik mereka. Misalnya kegiatan satu orientasi akademik. Jadi mahasiswa itu diajarkan kalau ngurus berkas ke sini, kalau ngurus ini di sini, dosen ini di sini, ruangan dosen di sana, dan sebagainya. Pertemuan dua mungkin ya 2 bulan setelah pertemuan pertama tadi bisa membahas tentang hal-hal apa, kesulitan apa yang dialami dan bagaimana cara menanggulanginya. Mungkin semester 2 bahas tentang adaptasi proses pembelajaran kuliah yang berbeda dengan SMA sebelumnya. Banyak sekali topik-topik yang bisa kita diskusikan untuk pengembangan akademik mahasiswa kita. Nah, jadi ini sangat-sangat bisa sekali karena pada hakikatnya bimbingan konseling adalah
integrasi atau bagian dari integral pendidikan yang semua instansi pendidikan mulai dari perguruan tinggi sampai pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini bisa menerapkannya, Bu. Begitu. Begitu dari saya, Ibu Ria Sahriah Yunus. Salam kenal dari saya ya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, baik sama-sama, Bu. Selanjutnya Pak Warsito Ahmad Kodovi. Iya, Pak Warsitonya masih ada bersama kita? Oh ya, Masih masih ada. Ustadz, insya Allah. Iya. Jadi Pak, untuk individu yang suka bahasannya tadi berbohong atau mengarang cerita. Nah, dalam ini dalam psikologi ataupun konseling kita mengenal yang namanya wawancara klinis. Nah, di wawancara klinis itu biasanya kita bisa melakukan identifikasi, koherensi, ya, atau konsistensi pernyataan individu dengan pernyataannya sebelumnya, pernyataan individu dengan eh, sikapnya, atau pernyataan individu dengan cerita-cerita dia sebelumnya. Nah, maka eh, untuk tips-tips sederhana bagaimana apa ya memang harus dibawa konsultasi gitu kepada konselor ataupun psikolog untuk memberikan pandangan-pandangan. Kalau memanglah dia suka berbohong, kita tahu suka mengarang cerita yang nggak betul dan sebagainya, mungkin pertolongan pertama yang bisa kita berikan adalah memberikan nasihat dulu. Karena bagaimanapun, ya nasihat itu juga bagian dari proses pembimbingan gitu. Kalau nanti gimana-gimana dia juga nggak terima, boleh ditawarkan kepada individu tersebut untuk datang dan konsultasi kepada konselor atau psikolog. Bisa jadi, kenapa dia selama ini berbohong, suka mengarang, ada permasalahan-permasalahan psikologis yang dia alami yang tidak terpecahkan dan mengendap dalam dirinya sehingga yang ada, yang tampil dalam dirinya hanyalah manipulasi. Begitu Bapak dari saya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Afwan Bapak, wa iyyakum, insya Allah. Ya, Salam kenal Pak Warsito Ahmad ya sama-sama Kodovi. Ustadz. Ya. Ya, Baik, Maaf, ya silakan Pak Asril, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Asril. ya masalah anak yang suka berbohong, kalau saya tengok juga itu mungkin ada unsur egois eh, di rumah tangga. Iya di rumah tangga dalam artian dia kakak beradik ada berlima. Mungkin ada perlakuan kurang adil atau kurang bijaksana dari orang tuanya sehingga dia mencari sensasi lain agar diperhatikan dan ini tanpa disadari ternyata tumbuhlah dia dengan sikap yang seperti itu sampai dia dewasa dan di sekolah pun dia berbohong. Bang Karli, kira-kira ada indikasi seperti itu atau indikator seperti itu, Ustaz? Baik, Bapak. Nah, karena kembali ke awal bahwa kenapa individu itu berbohong. Nah, kalau kita dalam kacamata pandangan Islam, ya individu itu sifatnya lemah, terbatas, dan membutuhkan sesuatu yang lain. Dan manusia dalam berperilaku, kenapa manusia berperilaku? Hanya memenuhi dua hal. Pertama, hajatul udhawiyah atau kebutuhan fisik, atau yang kedua, ingin memuaskan naluri. Apakah naluri beragamanya, naluri mempertahankan dirinya, atau naluri melanjutkan keturunan. Nah, yang dominan mungkin dari ini bisa jadi hajatul udhawiyah ada sesuatu hal fisik, hal materi yang ia dapatkan, atau berkaitan dengan bako hajatul eh, gorizatul bako mempertahankan diri. Nah, bedanya begini, Bapak Ibu sekalian, sama seperti kasus yang saya sampaikan. Apakah dia memenuhi gorizah bakok dia dengan cara yang Allah benarkan atau dengan cara yang Allah larang? Nah, kita sampai saat ini misal begini ya Bapak Ibu sekalian, Pak Warsito, Pak Asril dan Bapak Ibu lainnya. Kalau saya bilang berpuasa, apakah baik atau buruk Bapak Ibu sekalian? Baik, baik. 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 Bagaimana kalau berpuasanya di tanggal 1 Syawal? Apakah baik?
Wih, itu haram Ustaz. kurang kurang baik. Bukan kurang baik lagi, tapi haram, betul. Jadi, Iya. kalau saya bilang, Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya sholat? Sholat baik atau buruk, Bapak Ibu sekalian? Baik Baik sholat. Ustaz. Baik ya. Apa hukumnya kalau dia sholat maghrib 4 rakaat? Hmm. Aliran Salah baru Ustaz. ngawur. Nah, itu udah pasti sesat ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi pandangan kita terhadap individu bahwa individu itu dinilai baik atau buruk bukan berdasarkan hari ini pandangan kita, tapi berdasarkan motif dari niat yang dia lakukan dan aturan yang dia jalankan. Jadi dalam prinsip Islam itu perilaku itu mendapatkan pahala jika ada dua syarat, Bapak Ibu sekalian. Satu, ikhlas, niatnya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, caranya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau Iya. ittiba. Nah, jadi kita kan nggak bisa tadi bilang puasa itu baik ya. Kalau 1 Syawal, nah berarti kan tidak ittiba, tidak mengikuti tuntunannya. Maka eh, maka kita dalam prosesi konseling sebagai guru, pembimbing, atau konselor diharuskan untuk menghindari spekulasi dini. Nah, jangan terlalu cepat memberikan judgement. Kita belum pernah, khususnya mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya saya dan kita semua belum menggali lebih jauh, lebih dalam apa yang menjadi penyebab yang membuat ia suka mengarang cerita dan berbohong. Apakah mungkin ada gorizah bako? Apakah ada hasrat yang terpendam yang dia tak tak pernah tersampaikan dan selalu tertutupi begitu? Sehingga inilah yang menjadi acuan kita bahwa dalam Islam seseorang berperilaku hanya karena memenuhi hajatul udhawiyah atau memenuhi gorizah bako, apakah dia memenuhi dengan cara yang Allah benarkan atau Allah larang. Kita juga belum bisa nilai sampai kita melakukan sesi terapi atau konseling kepada individu yang bersangkutan, Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya. Jadi kalau dibilang gimana ya Ustadz, memang ya sebaiknya diajak ke konselor atau psikolog, atau boleh juga ke guru spiritual, misalnya ada Ustadz, atau mungkin kalau misalnya dia nggak mau, tidak salah juga kalau kita memberikan bimbingan atau nasihat-nasihat bijak, begitu. Syukuran. Tapi terkadang Ustadz kalau dikasih nasihat itu kadang-kadang mereka ini kadang-kadang tersinggung malah Ustadz, malah merasa dicemooh. Dia suka bohongnya itu kita benarkan. Nah, itu susahnya. Gitu. Susahnya Iya. seperti itu. Iya. Nah, baik Bapak, Pak Warsito, betul sekali. Nah, satu hal yang juga harus eh, kita sadari bahwa konselor ataupun guru bukanlah Tuhan, bukanlah nabi, bukanlah dewa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tugas kita hanya menyampaikan, membimbing. Jika anak atau siswa atau orang lain menerima, maka itu insya Allah menjadi amal jariah untuk kita. Dan kalaupun yang bersangkutan belum menerima, insya Allah juga Allah sudah menyiapkan pahala untuk kita. Tinggal kita doakan. Jadi kalau nanti Pak kita beracuan pada orang ini dibimbing harus sukses, tiba-tiba nggak sukses, kita yang stres nanti Pak. Malah kita yang butuh dikonseling nanti kan. Nah, bayangin kalau guru BK satu guru BK menghadapi 150 siswa, yang baik cuma 20, 130 nggak baik, udah dibimbing pun nggak baik juga kita yang stres. Maka hakikatnya sama seperti mengajar mata pelajaran. Ketika guru matematika mengajar, anaknya paham, alhamdulillah. Ketika anaknya belum paham, nah tugas kita hanya mengajar sepenuh hati, sebaik mungkin begitu. Sama juga namanya membimbing ya Bapak Ibu, sama juga kayak ustadz-ustadz kita dulu. Ketika ustadz kita mengajar, kita dapat alhamdulillah. Ketika kita nggak dapat, ustadz kita juga nggak sampai naik darah. Nah, dan ini yang Bapak Ibu kita juga harus miliki adalah
jangan terlalu memaksa orang berubah cepat. Kalau ada orang kita nasihati dan berubah cepat, alhamdulillah, tapi tidak semua orang sekali nasihat langsung berubah. Bisa jadi Pak Warsito, dan Ya, nasihat yang Bapak sampaikan hari ini, dia ingat di 5 tahun kemudian yang udah saat itu nggak jumpa dengan Bapak, Bapak di mana, dia di mana, tapi dia berubah karena ingat nasihat Bapak yang 5 tahun yang lalu. Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberi hidayah, kita tidak pernah tahu nasihat kita yang mana yang akan menghujam ke hatinya sehingga dia berubah menjadi individu yang lebih baik. Tugas kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga sudah selesai, tinggal kita doakan, kita sebut namanya yang mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk menerima bimbingan dan petunjuk dari yang kita sampaikan. Gitu mungkin Pak. Jadi jangan bawa naik darah gitu ya. Nanti kita yang sakit sendiri, lama-lama kita nanti yang butuh konseling gitu ya Pak. ya, Iya betul Ustaz. ya. Allahu waliyu taufik. Iya, betul Pak. Betul sekali. Baik, mungkin tidak ada lagi ya tambahan atau sanggahan. Mengingat saat ini kita juga sudah cukup malam. Terima kasih Ustadz Harwansyah Putra Sinaga, sangat luar biasa sekali guru kita ini dalam menyampaikan materinya. Insya Allah apa yang antum sampaikan Ustadz menjadi amal jariah buat antum semuanya dan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kami, khususnya selaku pendidik baik di universitas atau di pondok pesantren dan lain sebagainya. Insya Allah ilmu yang sudah antum transfer tadi akan kami amalkan, akan kami implementasikan agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita close majelis kita, kita mau foto dulu sebentar. Maka daripada itu kami mohon untuk open kamera. Kami mau screenshot dulu. Nah ini kenang-kenangan Bapak Ibu. Ya, saya screenshot. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku host dan juga moderator pada kesempatan malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya dan juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila mulai dari awal acara tadi ada kesalahan pengucapan, ada kesalahan sikap yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya atas nama Iqbal pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron, terima kasih banyak. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.